Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Mubarak sebagai relawan pengajar ingin mengutarakan beberapa hal terkait dengan video yang saya buat. Yang pertama adalah kebijakan kampus merdeka. Apa itu yang dinamakan kebijakan merdeka? Belajar kampus merdeka. Menurut dari salah satu sumber yaitu dari kompas.com yang dapat rangkuman mengenai kebijakan kampus merdeka itu sendiri, yang keuntungannya yaitu pada 4 sistem atau 4 kebijakan di dalam belajar kampus merdeka ini. Yang pertama adalah sistem akreditasi perguruan tinggi. Jadi dalam program kampus merdeka, program berakreditasi bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Jadi dalam hal ini dipermudah untuk mendapatkan akreditasi yang sebelumnya sangat sulit dan begitu banyak prosedural, begitu banyak alur-alur yang harus ditempuh, sekarang menjadi sistemnya automatik. Jadi mempermudah perguruan tinggi yang sudah siap untuk melanjutkan ke jenjang akred berikutnya agar perguruan tingginya semakin bermutu dan berkualitas. Yang kedua adalah belajar 3 semester di luar prodi. Jadi di kuliah itu kan normalnya adalah 3-5 tahun sampai 4 tahun. Jadi di 3 semester di luar prodi, biasanya di semester akhir ya, semester ini membebaskannya untuk mahasiswanya berekspresi dengan sebebas-bebasnya dan seluas-luasnya dengan apa yang disukai, apa yang diminati. Jadi akan maksimal ketika suatu pekerjaan yang didasari dengan kesukaan, kecintaan, kehobian. Jadi diberikan hak 3 semester di luar prodi. Yang ketiga adalah pembukaan prodi baru. Jadi prodi ini baik yang perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta melakukan pembukaan untuk pendirian program studi baru atau prodi baru tersebut. Otonomi yang diberikan kepada PTN dan PTS sudah memiliki akred A dan B dan telah mengeluarkan bersama dengan organisasi tertentu. Jadi mempermudah untuk perkembangan. Jadi setiap masa itu ada perkembangan yang memunculkan sebuah prodi yang bisa dimasukkan dalam kampus merdeka, baik yang perguruan tinggi negeri maupun swasta. Yang keempat adalah kemudahan menjadi perguruan tinggi yang semula badan pelayanan umum menjadi badan hukum. Jadi PTN yang berbasis bantuan hukum. Apa sih kebijakan merdeka? Yaitu yang diluncurkan pada 20 Januari 2020 dengan 4 paket kebijakan tersebut. Melalui kebijakan merdeka, Mendikbud Nadiem Makarim ingin melakukan kerjasama antara universitas dengan berbagai pihak di luar universitas untuk menciptakan produk baru. Jadi di setiap kadang itu kita berpikir bahwa sekarang itu memang tidak prodi-prodi tidak dimunculkan, tapi perkembangannya semakin pesat. Jadi prodinya ajak gitu, tapi perkembangan di luar dunia kerja sangat pesat dan sangat menyeluruh, sangat hebat sekali dalam berbagai bidang. Akhirnya Nadiem Makarim mencari celah, mencari peluang. Oh ini loh, bahwasanya di dunia kerja itu banyak sekali bidang yang belum terekspos di dunia kampus yang harus dipelajari sistem ini. Contohnya hackerisasi, sistem IT, jaringan khusus ya. Kemudian ada nanti bisa jadi prodi sosmed, jadi sosial media untuk mempelajari bagaimana sistematika algoritma sosial media itu berjalan, bagaimana mekanismenya, bagaimana cara kerjanya, bagaimana untuk penghasilannya, bagaimana untuk bla bla bla. Dan mulai YouTube, TikTok segala macam. Lalu ada industri VR ini harus dimanfaatkan ke dalam sebuah jenjang baru pemekaran yang sebenarnya di kampus sudah ada teknologi informatika di jabarkan lagi menjadi
hal-hal prodi khusus macam sosial media dan virtual reality dan atau artificial intelligence begitu adalah ulasan mengenai kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi dalam hal ini tujuannya yaitu untuk meningkatkan, untuk mempertegas sumber daya manusia Indonesia yang begitu banyak mahasiswa yang berjumlah puluhan juta yang tersebar di seluruh dari Sabang sampai Merauke yang tersebar di PTN dan PTS ini bisa menjadikan lebih maju pemikirannya, pandangannya, analisisnya, pengalamannya yang didapat dari dunia kampus dan juga dunia luar. Karena dunia kampus menurut saya adalah latihan untuk dunia luar, yang mana latihan ini cuman kalau 100% yang mana latihan sebenarnya latihan itu untuk maksimal. Jadi latihan itu harus lebih banyak porsinya, harus lebih maksimal untuk kegampangan kemudahan di dunia kerja. Jadi sudah siap untuk menghadapi dunia kerja tersebut. Yang kedua, latar belakang kenapa bergabung dengan Relawan Mengajar. Latar belakang saya, yang pertama, saya masuk di kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri di UNES ya, Semarang, mengambil prodi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi yang mana berbasis pendidikan dan berkurikulum berbidang pendidikan. Maka dari itu saya sangat tertarik untuk mengambil pengalaman, mengambil pelajaran berharga, mengamati apa itu sistem pendidikan, bagaimana cara melakukannya, bagaimana menghadapi siswa yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ini keseluruhan adalah rangkaian sistem pendidikan yang harus saya dapatkan, dan itu bisa saya dapatkan lewat Relawan Mengajar tersebut. Jadi sangat-sangat bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya prihatin dengan anak-anak ya yang masa pandemi yang sangat-sangat terbelakang dan sangat-sangat melenceng dari dunia pendidikan dalam hal kondusivitas belajar. Di rumah ya bebas, apalagi yang bapak ibunya kerja pabrik, apalagi yang berangkat pagi pulang pagi, bahkan cenderung anaknya banyak yang bebas, artinya belajar seenaknya sendiri, bahkan tidak belajar. Ini sangat memprihatinkan sekali. Bagaimana jadinya nanti bila disebut generasi yang tanpa pendidikan, generasi yang anti pendidikan karena corona ini, kita tidak bisa menjadikan alasan tersebut sebagai sebuah generasi yang hilang. Maka dari itu saya bertekad untuk mengajar anak-anak di sekitaran rumah saya, untuk kiranya saya bisa memberikan secuil hal-hal pendidikan untuk membantu agar menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekolah pada masa pembelajaran dalam jaringan atau biasa disebut dengan daring. Dan saya juga sangat-sangat berterima kasih dengan Relawan Mengajar, karena tanpa kehadiran atau terobosan dari pemerintah mungkin belum ada efektivitas ya untuk belajar dari peserta didik, yang mana sangat-sangat diperhatikan oleh orang tuanya karena masa pandemi ini. Tapi dengan adanya Relawan Mengajar dari pemerintah ini, siswa dapat menampung aspirasinya, dapat kita latih untuk menganalisis segala sesuatu hal yang terkait dengan dunia pendidikan, dalam membantu siswa-siswa ini yang mendapatkan dengan buku, referensi, e-book yang banyak sekali dan mudah sekali didapatkan di platform Google. Lalu saya ajarkan untuk bagaimana tulisan di Google ini bisa menyerap di otak kita, bisa kita analisis dengan pandangan pendidikan, dan tentunya tidak salah kaprah. Itu kita semua berusaha mengajari, walau dalam background saya pendidikan olahraga, tetapi dengan tatanan atau sistem yang sudah saya pelajari dari semester 1 dan saya menginjak semester 4 ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk siswa-siswa kedepannya, bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah, agar nanti pada saat lanjut kelas atau sudah masuk offline ya, kita berharap semua masuk offline
bisa tidak ketinggalan pelajaran gitu ya. Sekiranya tidak ketinggalan belajar dan belajarnya walaupun pada saat pandemi tetap kondusif, tetap jalan gitu ya. Yang ketiga adalah sasaran siswa yang dibantu atau diajarkan. Saran saya itu kebanyakan dari memang anak-anak SD yang notabene anak SD ku memang butuh bimbingan, yang butuh harus ya bimbingan belajar, yang tidak bisa sendiri, belum bisa mandiri karena ya belum usianya. Makanya saya menggait, saya mengundang, saya mengajak, saya merapatkan barisan para anak-anak yang notabene memang sekolah dasar atau di madrasah ibtidaiyah agar bisa saya bantu sekiranya tugas-tugasnya, saya bantu untuk pandangan terhadap sesuatu hal. Ini juga bisa berguna bagi kelas-kelas nanti selanjutnya jika memang sudah offline. Itu sangat-sangat tidak ketinggalan ya, tidak bisa dijadikan pandemi corona ini sebagai alasan untuk tidak belajar. Materi yang sesuai dengan kurikulum yang anak SD tersebut, kurikulum kelas 3, kurikulum dasar, kurikulum genap kelas 3, kurikulum 13 khususnya yang diterapkan ya. Saya mencoba mengajarkan materi-materi yang matematika, IPA, IPS, bahasa Jawa, karena saya Jawa Tengah, PPKN, ada seni budaya, ada olahraga tentunya. Saya berusaha sedikit mengajarkan seperti itu saja karena memang terbatas ya, belum bisa menguasai karena saya memang background yang pendidikan olahraga, tapi dengan semangat pendidikan semua materi bisa saya kemas dengan pendidikan yang sudah saya pelajari gitu dari semester 1 bahkan dari sekolah ya. Baik, setelah ini adalah kondisi sebelum dan sesudah untuk relawan ya, mengajar yang maka dari itu saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya terhadap penyelenggara dari relawan mengajar agar dapat melaksanakan kegiatan yang bermanfaat ini secara terus-menerus, apalagi masa pandemi belum berakhir. Untuk kondisi sebelum dan sesudah pengajaran ya, memang sebelumnya memang kondisi peserta didik yang memahami materi sangat-sangat kecil karena ya kurangnya bimbingan ya, karena memang pembelajaran dari online terus dari daring terus jadi bosan, anak-anak juga jenuh, nggak paham dengan materi yang atau tugas yang diberikan, nggak mudeng cara mengerjakannya gimana. Tetapi setelah saya berikan sedikit demi sedikit solusi sebisa saya dan seusaha saya, alhamdulillah mereka menjadi lebih memahami materi, menjadi lebih paham, menangkap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru ya, seperti itu. Dan juga mereka lebih antusias untuk belajar kembali dan semangat gairah kembali. Itu sangat-sangat berkesan buat saya, yang notabene saya adalah memang masih mahasiswa yang sangat-sangat bangga sekali dengan hasil yang cuman sedikit yang saya berikan, tapi dampaknya sangat luar biasa. Dan mereka alhamdulillah untuk nilai rapat, alhamdulillah mereka semuanya di atas, nggak ada yang intinya nggak ada yang jelek lah, nggak ada yang jelek, dan semua lolos KKM. Dan itu semua berkat memang kerja keras dari mereka semua, dan saya cuma membantu meluruskan dan membenarkan ya, seperti itu.